Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Boleh kita bersalaman kiri kanan. Ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mempersiapkan hati kita, pikiran kita, memfokuskan bagi Tuhan untuk memuji memuliakan Dia. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kita beri hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Mari kita memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 3, hormat bagi Allah Bapa. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, yang menciptakan langit bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Percaya
masuk kepada pengampunan dosa. Karena tidak ada yang sempurna. Kita adalah ciptaan Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Tapi kita diberikan kelayakan untuk beroleh daripada kesempurnaan seperti Yesus. Kita mau seperti Dia menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita menyerahkan hati kita untuk mengaku segala apa yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Mungkin saja dapat melukai hati orang di sekitar kita, hati orang-orang yang ada di dalam komunikasi kita di setiap kehidupan kita, baik di tempat kuliah, baik di rumah, baik di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada. Terlebih dalam menyakiti Tuhan dengan tidak sengaja, menyakiti Tuhan bahkan dengan sengaja. Mari Bapak Ibu mohon ampun bahwa Dia adalah seorang juru selamat yang mengasihi kita, yang selalu datang untuk memberikan pengampunan bagi kita, bahwa Dialah Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang Maha Mulia, Maha Kudus. Dia Bapa kita yang baik, Bapa yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita bersama-sama mengaku dosa. Bapa yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Karena Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada Bapa yang mengasihi kita. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia.
tidak abadi, tapi Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang selalu datang untuk merangkul kita. Mungkin ada dari kita yang tidak memiliki Bapa di dunia ini, tapi ada Dia Bapa yang baik yang selalu datang memberikan pertolongan, memberi kasih sayang baru bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan dari awal bahwa Dialah Bapa yang selalu mengasihi kita. Engkau Bapa yang baik. Bapak Ibu, sekarang kita mau beresponsor dengan firman Tuhan. Mari kita bertanggapan, bermazmur bagi Dia. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang pertama sampai ke ayat ke-10, dan yang terakhir ayat 10 kita bersama-sama. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari dosa-Ku, dan baikkanlah aku dari dosa-Ku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap bersihkanlah sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau menerangkan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan iman kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir.
Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku dengan kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang meremukkan bersorak-sorak kembali. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan epistel Shalom semuanya. Epistel kita diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena iman Bapakku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Maka kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang tidak percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal yang tak nampak yang esa. Berkata setelah mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita mendengarkan persembahan pujian dari P3NI.
Terima kasih bersama pujian dari pemberian ini. Kita diberkati dan puji memuliakan Tuhan. Kita akan masuk pada warta jemaat. Warta jemaat Gaby Manuel Banjarmasin 14 September 2025. Pimpinan jemaat Majelis dan Jemaat Manuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di Gaby Manuel Banjarmasin jika ada. Bagi kita yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan LCD, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor HP tertera di warta jemaat. Adapun berita sepekan pada seminggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama dari panitia kebaktian, terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayan minggu depan, Minggu 21 September 2025, boleh kita lihat di warta jemaat dan juga di slide, mengingatkan untuk petugas minggu depan pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Namani, liturgis oleh Ibu Celes Epiati, pembantu pujian oleh Yuperni Lase dan Wiwin Gea, pemusik oleh Julis Stans Gea, pembaca epistel oleh Anton Gea, dan doa syafaat oleh Bapak N. Kapubolon, persembahan oleh Regina Krisam, operator streaming oleh Saudara Martin Lutherku, operator CD dan PPT oleh Yohanes Christian Sirait, persembahan pujian oleh Ketiga Dwi dan CM Yanti, penyambut jemaat oleh CM Maria, dan sekolah minggu oleh Repi Warbu. Terima kasih untuk persembahan snack untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, majelis jemaat. Hari ini setelah ibadah akan diadakan konferensi jemaat untuk memilih majelis jemaat periode 4 tahun 2025-2028 sesuai dengan keputusan konferensi resort 15 Mei 2025, menghimbau jemaat untuk bisa mengikutinya. Yang kedua, disiplin GMI menyebut bahwa pemilihan majelis jemaat dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu pemilihan secara langsung, yaitu untuk memilih sejumlah orang sesuai dengan jumlah formasi yang ada, dan melalui cara kedua, yaitu tidak langsung, yaitu melalui panitia pencalonan atau dipilih 4 orang ditambah pimpinan jemaat. Yang ketiga, lay leader dan bendahara calon dari pimpinan jemaat. Untuk formasi kebutuhan dalam jemaat boleh kita lihat di warta jemaat atau di slide. Ada dibutuhkan 9 untuk formasi kebutuhan. Yang ketiga, Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diadakan 2 kantong untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah persepuluhan dengan menggunakan atau memakai amplop putih. Selanjutnya persembahan dan kehadiran jemaat dari Minggu 3 Agustus sampai 7 September 2025 boleh kita lihat di warta jemaat atau boleh dilihat di slide. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, tentang persembahan persepuluhan janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.
Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, grup kelas meeting menghimbau agar setiap grup kelas meeting mengadakan kelas meeting setiap minggu. Daftar grup kelas meeting dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Yang kedua, selamat ulang tahun kepada jemaat GMI Manuel Banjarmasin yang di bulan September, yaitu 20 September nanti Bapak Pendeta Erwin Daud dan 24 September oleh Timotius Pascal Sianipar. Jika ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan September ini, mohon diinfokan ke anggotaan Ibu CLS Sepiati atau Saudari Julina Sega agar bisa diwartakan. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, Renungan Harian Sabda Kehidupan boleh kita lihat ataupun dengar, saksikan di setiap dibagikan di grup WA jemaat. Gemar membaca Alkitab boleh kita lakukan di dalam 1 minggu ini dengan sudah ada di warta jemaat. Doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai 7, Wita di gereja menghimbau kehadiran semua jemaat. Untuk pokok-pokok doa boleh kita lihat di warta jemaat yang ada pada kita. Yang keenam, Komisi Diakonia Sosial, Saudara Boynus Kobogau atau anggota P3MI yang sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Jalan Esparman dari tanggal 8 sampai 11 September 2025 karena sakit mata, dan puji Tuhan sudah balik ke kos pada tanggal 11 September 2025. Mari kita tetap mendoakan beliau untuk kesembuhan dan pemulihannya. Tuhan Yesus memberkati kesembuhannya. Yang ketujuh, Panitia Pemeliharaan Harta Benda atau PPHB, untuk kebutuhan sarana beribadah gereja kita masih membutuhkan 1 lusin kursi sitos di tempat kebaktian. Ucapan terima kasih kepada keluarga Bapak Edward Hutagalung atas persembahan 1 unit standing mic atau mikrofon stand merek Maruni. Tuhan Yesus memberkati selalu keluarga Bapak Edward dan menjadi berkat selalu. Yang ke-8 dari seksi sekolah minggu dan remaja, untuk kehadiran dan persembahan boleh kita lihat di warta jemaat. Demikian sekali lagi dari seksi PWNI dan seksi pemuda atau P3MI boleh kita lihat juga di warta jemaat. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Semoga segala rencana program yang kita rencanakan, Tuhan Yesus selalu berkarya, memberkati sehingga lancar dan kita selalu diberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk kepada doa syafaat. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat, untuk memohon kepada Tuhan bahwa kita memerlukan Tuhan, memerlukan Dia di setiap kehidupan kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
berlimpah-limpah atas hidup bangsa kami, gereja kami, keluarga kami, diri kami secara pribadi. Kami mengucap syukur ada Bapa yang begitu mengasihi kami. Bahkan ketika kami dalam kelemahan, kuasa-Mu tetap sempurna. Bapa, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong setiap kebijakan, setiap kesulitan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berikanlah persatuan yang kuat di antara suku-suku di Indonesia, di antara setiap lingkungan kami, sehingga kami boleh bersatu hati membangun kemajuan atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia, mulai dari wilayah, distrik, resort, dan pos-pos pelayanan atau setiap gereja yang merindukan adanya pos-pos pelayanan di setiap pelosok. Bapa, kami serahkan ke gerakan untuk mencari jiwa-jiwa baru, untuk memperlebar kerajaan Allah. Roh Kudus, bekerjalah melalui hamba-hamba-Mu, melalui majelis, melalui anak-anak Tuhan yang mengasihi, supaya Gereja Metodis Indonesia terus berkembang. Dengan kegerakan kelas meeting menjadi fokus di dalam pelayanan, dengan kegerakan misi terus berlangsung, dan juga pelayanan sosial dan diakonia sosial. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau juga mengurapi, memberkati GMI Immanuel Banjarmasin yang merindukan akan lahan untuk jalan dan parkir mobil, yang merindukan untuk perbaikan dan penambahan MCK, juga kebutuhan kursi dan kebutuhan pastori dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kami membawanya dan meminta kepadamu ya Bapa. Secara khusus kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit memerlukan pertolongan. Mata kanan Boy, kiranya Tuhan menolong terus menyempurnakan dalam proses pemulihan. Demikian juga Bapak Joni Ratu Berisa yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Engkau beri semangat yang menyala-nyala Tuhan di tengah usianya yang 86 tahun. Bapa, kami merindukan semua anak-anaknya boleh mendengar, menerima keselamatan Yesus Kristus, dan seluruh keluarganya boleh takluk di bawah kaki-Mu ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan kesehatan Bapak Joni. Engkau menolong, menyembuhkan, dan memulihkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan memberikannya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk sakit dan pengeroposan tulang dari Ibu Sarah, dan juga ayah dari Juli. Tuhan menolong menyembuhkan saudari Mini dan Ria yang sakit lambung. Demikian juga Tuhan pengobatan dari Ibu Novi. Tuhan menolong selalu dan semakin pulih, semakin kuat. Demikian juga Ibu CLS Eviati yang sakit autoimun, dalam pengobatan dan obat-obat yang diminum, kiranya Engkau senantiasa menyempurnakan, memulihkan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa setiap kebutuhan jemaat-Mu yang sedang sekolah, sedang kuliah. Kami berdoa untuk Nimo yang akan masuk TK, Tuhan menolong dana yang dibutuhkan. Demikian juga yang sedang sekolah di SD, SMP, dan SMA. Berikan takut kepada Tuhan, sehingga Engkau memberkati setiap usaha dan jerih-lelah anak-anak untuk belajar hidup dalam pemuritan-Mu.
Kami juga menyerahkan Tuhan mahasiswa-mahasiswi yang sedang kuliah. Cukupkan biaya kosnya ya Bapa, dan biaya hidup serta biaya kuliah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar pada masa muda mereka boleh bersaksi, boleh melayani Tuhan dengan militan, dan menyerahkan segenap tenaga mudanya untuk Tuhan. Berikan juga ya Bapa hikmat yang dari Tuhan, sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Lindungi dari segala hal yang jahat, supaya mereka dapat bersaksi anak-anak kami Tuhan di tengah-tengah kampusnya. Kami juga berdoa Bapa, biarlah kegerakan dalam persekutuan mahasiswa menolong mereka hidup kuat di dalam firman Tuhan, hidup benar di hadapan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk PWMI. Kau menolong setiap ibu-ibu yang berjualan. Tuhan tambahkan pelanggan sehingga boleh bertambah. Dan kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan, penghasilan atau pendapatan ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan dapat memberkati orang-orang lain. Kami berdoa untuk usaha yang dilakukan anggota PWMI, baik sebagai guru, baik sebagai berjualan, baik juga sebagai yang lansia ya Tuhan, yang tidak dapat bekerja lagi. Engkau Bapa yang memeliharakan anggota-anggota PWMI kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para bapak. Engkau menolong setiap para bapak menjadi imam, menjadi teladan dan juga penggerak di dalam segala hal. Kami mengucap syukur untuk berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh ambil bagian dalam pelayanan-Mu, memperbesar kerajaan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan setiap kerinduan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau saja ya Bapa yang menolong setiap anak-anak-Mu yang sudah lulus dan mencari pekerjaan, serta yang akan meninggalkan Banjarmasin. Engkau Bapa yang menolong dan setiap langkah mereka di bawah bimbingan-Mu ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk setiap perkara Tuhan sudah jawab untuk GMI Immanuel Banjarmasin. Dan karena itu kami menyampaikan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan hamba-Nya. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan, karena kita mengikuti firman Tuhan untuk kehidupan kita, agar kita bisa mampu untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kami perlu tahu Kasih
ini kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih karena kasih karunia-Mu tidak terbatas. Amin. Dan kasih karunia-Mu itulah yang memberikan kembali kepada kami kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama-sama dengan kekasih-kekasih-Mu dan juga bersama dengan Engkau ya Tuhan di dalam ruangan ibadah ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak ingin meninggalkan tempat ini dengan percuma, dengan sia-sia ya Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh panca indera kami, seluruh telinga mata kami, pikiran kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ya Tuhan pada waktu kami membaca dan merenungkan bagian-bagian firman-Mu, Roh-Mu menolong kami dan menuntun kami untuk memahami kebenaran-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya, dan biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah menjangkau yang terhilang. Saya mengajak kita membaca secara responsif. Saya minta ayat 1 dibacakan oleh kaum pria, ayat yang kedua dibacakan oleh kaum perempuan, dan ayat yang ke-10 kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semua datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Katanya, dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, dia meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari satu itu sampai ia menemukannya. Setelah Kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah ditemukan." Aku berkata padamu, demikian juga akan sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak mengadukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah saat mencarinya dan sampai ia menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama dengan aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada mereka karena satu dosa yang bertobat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan berbahagialah
setiap kita yang sudah membaca, merenungkannya, dan tentunya juga melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itulah yang dituntut oleh Tuhan kepada saya dan saudara sebagai orang percaya, yaitu melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya sudah sampaikan tadi adalah menjangkau yang terhilang. Ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan di dalam ayat-ayat ini ada dua perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab sungut-sungut, menjawab ocehan, kritikan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu berbicara tentang perumpamaan domba yang hilang dan mata uang atau dirham yang hilang. Tetapi inti dari semua apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah berbicara tentang sesuatu yang hilang. Dan yang hilang yang sesungguhnya yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah manusia. Kenapa manusia disebut sesuatu yang terhilang? Karena manusia terlepas dari kontrol Allah, hilang dari kontrol Allah, hilang daripada apa yang sudah Allah tetapkan sejak semula di Taman Eden. Dan sejak itu pula Allah menghendaki agar supaya manusia ini tidak terhilang. Dan untuk itu mereka perlu dicari. Dan upaya ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terus berlanjut dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Dan saya mencoba untuk melihatkan kepada saya dan saudara bagaimana ada satu upaya yang juga dilakukan oleh seseorang yang dengan luar biasa, dengan upaya yang luar biasa, dia juga menjadi influencer, seseorang yang terlibat baik melalui pelayanan maupun melalui politik, untuk bagaimana caranya membawa orang lain yang belum mengenal Kristus dan mereka mengenal Kristus. Orang itu adalah Charlie Kirk, di mana beberapa hari ini kita semua dipertontonkan dengan orang ini yang sedang berkampanye, dan setelah berpidato dia ditembak dari jarak sekitar 200 meter, di mana penembaknya itu ada di atas atap, ya, dengan menggunakan senjata otomatis, ya, lalu dia memuntahkan peluru yang tepat kena di leher daripada Charlie Kirk ini. Dan orang ini masih sangat muda sekali, umurnya 22 tahun, namanya Robinson. Dalam beberapa jam polisi sudah menemukan jejaknya dia dan kemudian menangkap dia. Saudara, di dalam salah satu tayangan atau podcastnya si Charlie ini, dia berbicara dengan seseorang, dan ada kemungkinan orang ini adalah dari blognya orang-orang yang bertentangan dengan Charlie, ya, dan ada kemungkinan dia adalah seorang Yahudi. Dia berbicara dan memprotes, mengkritik Charlie, ya, dengan tindakan-tindakannya dia, dengan misi-misinya dia, ya. Tetapi bagi Charlie tidak ada jalan lain, bahwa setiap orang harus percaya dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang ini mengatakan, apakah orang Yahudi juga harus kembali kepada Tuhan Yesus? Tidak ada jalan lain. Tetap Yahudi pun juga dikasih Tuhan
Dan dia sendiri mengatakan dia juga sangat mengasihi orang-orang Yahudi. Bahkan dia memberikan juga bantuan dana kepada orang-orang Yahudi itu dengan jumlah yang sangat besar sekali. Izinkan saya untuk coba memberikan sedikit tayangan ya tentang Charlie Kirk ini. Mungkin ada sebagian kita yang sudah pernah menonton atau melihat tayangan ini. Yes, I hope you accept Yeshua as the Lord and Savior, because Christ is King. Kids, What's the lunch, man? Charlie? of course they do. Do they, man? Yes, every Who life. want you to support sending $3 million in aid to Israel? Ini sebelum kejadian dia ditembak Well, mati. yes, exactly. You support this whole project. I hope you come to Jesus. Yes, I hope you accept Yeshua as the Saya Lord and berharap Savior, kamu because datang Christ is kepada King. Yesus. Kids, What's the lunch, man? Charlie? of course they do. Do they, man? Yes, every Who life. want you to support sending $3 million in aid to Israel to fund this? Well, I actually support more than that, but Well, yes, exactly. You support this whole project. I really don't. Actually, I want all people to come to Christ. You want all people to come to Christ. Yes. Even my Jewish family members. You want us to come to Christ. Yes, I hope you accept Yeshua as the Lord and Savior, because Christ is King. Christ. I hope you come to Jesus. You want the Jewish community that I grew up with to come to Christ. Yes, and if you give your life to Christ, you'll be transformed from What within. if we don't come to Christ? What are the consequences? What do you want to happen to the Jews? Solve the Jewish question. I love Jews so much, I support Israel. Which side am I all on? to come to Israel? Amerika baru aja kehilangan. Ya. Saudara lihat, perhatikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Charlie itu luar biasa. Ya, bukan hanya dengan wanita ini saja dia berhadapan. Ada banyak sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi, kritikan-kritikan yang dihadapi dari masyarakat Amerika Serikat. Saya lihat wanita ini begitu gencar menyerang dia, ya, dan saya baru lihat ada perempuan secerewet itu, ya, menghantam dia dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dia, tetapi dia menjawab dengan baik dan sangat tenang sekali. Semua upaya yang dilakukan oleh Charlie ini dengan tujuan adalah supaya orang mengenal Kristus. Orang datang kepada Kristus. Dan finalnya adalah orang diselamatkan oleh Kristus. Ini adalah satu upaya yang dilakukan oleh orang yang betul-betul tahu misi Allah di dalam dunia ini. Dan sebagaimana yang kita sudah baca di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat ini adalah tujuannya untuk supaya menyampaikan misi Allah. Missio Dei, isi hatinya Allah kepada dunia, khususnya kepada orang-orang yang perlu diselamatkan dan orang-orang yang terhilang dari genggaman Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam pencariannya, dia tidak tinggal di istana, dia tidak tinggal di zona nyamannya, dia tidak hanya tinggal di sorganya sana dan mulai berkata-kata untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi missio Dei Allah. Tetapi dia datang langsung ke dalam dunia. Bahkan di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, Alkitab menceritakan dia ada di tengah-tengah orang-orang yang berdosa. Yang pada waktu itu kategori orang yang berdosa, yang paling dibenci,
yang paling tidak disukai oleh masyarakat Israel adalah orang-orang yang disebut dengan pemungut cukai. Mereka ini adalah orang-orang kalau sekarang disebut dengan koruptor. Orang-orang yang mengambil pajak secara berlebihan, mencekik rakyat dengan pungutan-pungutan pajak yang sangat tinggi sekali. Dan kalau kita melihat bahwa akumulasi kemarahan, kebencian mereka itu terhadap para pemungut cukai ini, mungkin kita bisa lihat dengan kasusnya para mahasiswa yang ada di Nepal. Ya, sampai segitu-gitunya mereka memberontak. Bahkan istri dari Perdana Menteri yang selalu memperlihatkan kemewahan-kemewahannya kemudian diseret dan dibakar sampai meninggal dunia. Yang lain lari tercerai-berai. Kenapa? Karena marah sekali pemuda. Ada satu kehidupan yang jomplang, ada gap yang luar biasa. Orang yang kaya bersenang-senang dengan kemewahan dan kekayaannya, tetapi yang lain itu penuh dengan penderitaan. Dan orang-orang pemungut cukai ini adalah orang-orang yang dicap sebagai orang yang paling berdosa. Tetapi Tuhan ada di sana. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka, Tuhan tidak tercemar oleh keberdosaan mereka. Walaupun Tuhan itu makan bersama-sama dengan mereka, duduk bersama-sama dengan mereka, berbicara bersama-sama dengan mereka, tetapi dia tidak terkontaminasi dengan keberdosaan para orang-orang yang berdosa ini. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Dan tindakannya berada di tengah-tengah mereka karena dia sangat mengasihi orang yang berdosa. Dia sangat mengasihi orang yang terhilang. Dan kasihnya itulah yang menggerakkan dia untuk mencari orang-orang yang seperti ini. Sehingga tidak salah saudara kalau di dalam pernyataan kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 mengatakan Allah sudah mengasihi manusia pada waktu manusia masih berdosa. Ayatnya yang ke-10 mengatakan Allah sudah mengasihi manusia pada waktu manusia masih menjadi musuhnya, seterunya Allah. Dan ini menunjukkan betapa kasih Allah itu adalah kasih yang besar sekali. Kasih yang luas, kasih yang dalam sekali. Sehingga ketika dia ingin memperlakukan karyanya di tengah-tengah dunia ini, dia tidak tinggal diam di zona yang nyaman. Tapi dia ada di tengah-tengah manusia yang berdosa. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari mereka. Dan tugas pencarian ini juga didelegasikan kepada saya dan saudara yang telah ditemukan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28 ayat 20 Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 juga Tuhan memberikan satu pernyataan untuk agar supaya saya dan saudara pergi ke seluruh dunia. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjangkau orang-orang yang terhilang. Dan saudara, kita lihat Alkitab menceritakan bahwa perintah ini kemudian diresponi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Situasinya waktu itu gampang tidak? Nah, gampang. Waktu itu Yesus baru saja disalibkan, disesah secara luar biasa. Dan berita tentang penyalipan, penyesahan ini sudah tersebar luas. Ada kebencian-kebencian yang muncul dari orang-orang Yahudi terhadap
Kristus dan pengikut-pengikutnya. Dan ketika dia bangkit dan memberikan perintah ini, tentunya situasinya tidak gampang, tidak mudah, ya, karena mereka harus berhadapan dengan ancaman-ancaman orang-orang yang masih membenci Kristus dan pengikut-pengikutnya. Tapi mereka meresponi apa yang Tuhan sampaikan. Mereka mulai pergi kemana-mana, mulai keluar dari zona nyamannya di Yerusalem dan pergi ke satu kota yang namanya Roma. Kalau di Yerusalem orang masih mengenal Allah, walaupun dengan cara yang mungkin keliru, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi di Roma tidak ada Allah. Yang mereka kenal, mereka tahu adalah dewa-dewa. Dan tangan besi daripada para kaisar itu tidak mengizinkan adanya orang-orang yang menyembah Allah dengan cara yang berbeda dengan cara mereka. Sehingga tantangan untuk para rasul-rasul ini di kota Roma sangat besar. Dalam cerita sejarah, saya punya bukunya, itu menunjukkan betapa orang-orang Kristen yang ada di kota Roma itu mengalami penganiayaan yang sangat dalam. Mereka dipotong, disembelih, dibakar hidup-hidup, dijadikan lilin, pagar. Dan kemudian akhirnya orang-orang Kristen makin lama makin bertumbuh, makin lama makin banyak. Dan diam di satu kota, di satu tempat, di katakom, di ruang bawah tanah. Ya. Dan bertahun-tahun mereka sampai mati di situ. Dan pada satu ketika kota Roma memberikan kebebasan kepada kekristenan, baru orang-orang Kristen ini muncul di permukaan. Gak gampang. Ada satu rasul yang menurut sejarah juga sampai di India. India lebih jahat lagi dari Roma. Konsep mereka tentang Allah itu begitu banyak sekali. Penyembahan-penyembahan berhala mereka begitu luar biasa sekali. Dan mereka tidak memperkenankan adanya penyembahan kepada Allah yang berbeda dengan cara mereka. Dan di sana kemudian ada satu gereja yang disebut dengan Gereja Mar Thoma, untuk mengenang Rasul Tuhan Yesus Kristus yang pernah sampai di sana yang namanya Thomas. Dan itu tidak gampang, tidak mudah, saudara. Apapun yang terjadi, para murid ini meresponi apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Mereka pergi untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kekristenan, kadangkala ketika kita diminta untuk pergi saja susah, ya, apalagi ketika berhadapan dengan kesulitan, itu pasti sudah banyak yang tidak menginginkan adanya tantangan-tantangan di dalam pelayanannya. Saya ingat salah satu tim kami, seorang wanita yang berasal dari salah satu sekolah Alkitab di Indonesia, saya tidak sebutin namanya. Ketika saya memberikan arahan kepada mereka, kepada dia khususnya, supaya setiap minggu selalu harus menginjili, penginjilan pribadi, karena itu tuntutan dari lembaga kami di pedalaman. Setiap minggu harus menginjili satu keluarga atau satu orang, dan itu harus dilaporkan. Setiap minggu saya datang. Tapi anak ini bilang, "Pak, saya takut. Saya tidak berani menginjili, Pak." Saya kaget mendengarkan pernyataan itu. Saya tidak berani menginjili, Pak. Tapi saya masih coba tahan. Saya pancing dengan kata-kata, "Kenapa kamu tidak berani? Apa alasannya kamu tidak berani?" "Saya takut saya salah omong, Pak. Saya tidak bisa menguraikan tentang
penginjilan dengan baik. Dan yang ketiga, saya takut orang yang saya injili nanti marah. Karena memang di daerah kami itu rata-rata semua masih animis, belum ada agama, masih keharingan. Saya kaget dan saya bertanya, apakah di kampusmu? Setahu saya sekolah Alkitab itu pasti ada mata kuliah misi. Dan ada mata kuliah yang namanya PI pribadi. Di kampus saya PI pribadi. Kalau misi itu mungkin lebih luas ya. Tapi di kampus saya diajarin PI pribadi. Lebih praktis. Dan tiap minggu harus praktek untuk pergi ke sawah, untuk pergi ke penduduk, untuk pergi ke terminal, dan stasiun kereta api dan sebagainya. Dia katakan, iya Pak, ada. Cuman kami tidak terlalu dalam, tidak terlalu pahami. Ya, hanya begitu saja penjelasan-penjelasan tentang misi. Saya bilang justru sekolah Alkitab itu intinya, poinnya, terminalnya itu di situ. Kamu jangan belajar tentang dogmatika, kamu menguasai filsafat, kamu menguasai ABC dan sebagainya. Tapi kamu lupa, ya, roh dari sekolah Alkitab itu adalah mengajarkan kita untuk menjadi seorang penginjil, pemberita Injil. Kamu harus bisa. Dan saya mulai didik, latih dia, dan lama-lama dia mulai bisa menginjili, walaupun mungkin terbata-bata. Tapi paling tidak dia sudah bisa melakukan. Ini anak lulusan sekolah Alkitab. Ada orang-orang Kristen yang hidupnya dari tahun ke tahun jadi Kristen, tapi tidak pernah berupaya untuk melakukan apa yang menjadi misi Allah, perintah Allah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat fatal sekali, saudara. Kita lihat Charlie. Dia seorang awam, politikus, ya, tetapi dia seseorang yang punya hati untuk bagaimana supaya setiap orang mengenal Kristus. I hope come to Jesus. Saya berharap semua orang datang kepada Kristus, termasuk orang Yahudi yang sangat tidak mengenal Kristus, yang menolak Kristus sebagai juru selamat. Dia berharap orang Yahudi pun juga mengenal Kristus. Itu sebabnya dia katakan dengan satu kata yang luar biasa, saya juga mencintai orang Yahudi. Perempuan itu katakan, kamu udah mencintai orang Yahudi, ya, kamu paksa orang Yahudi supaya masuk Kristen dan percaya Kristus. Dia bilang, saya mencintai orang Kristen. Kamu tidak tahu kalau saya setiap kali itu memberikan sumbangan lebih dari $1 miliar. Itu bukti daripada kesayangan, kecintaan dia kepada orang-orang Yahudi, supaya orang Yahudi mengenal dan datang kepada Kristus. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kita kadang-kala ketika menjalani misi Allah, ada masalah sedikit, mundur, ya, ada masalah sedikit, sudah mulai menyerah, lempar handuk dan lain sebagainya. Dan hari ini saudara-saudara, banyak sekali, saya harus katakan juga ini pengalaman-pengalaman yang saya tidak bisa lupakan. Ada banyak teman-teman yang kemudian mengundurkan diri dari pelayanan misi kami dengan berbagai alasan. Tapi alasan yang paling umum adalah masalah hidup. Ya, mulai mencari-cari akal, mencari-cari alasan, padahal sebenarnya alasannya satu, kebutuhan hidup. Mau supaya ada peningkatan hidup, taraf hidupnya. Karena di tempat kami dianggap terbatas untuk biaya hidup. Jadi mau cari yang lain supaya bisa lebih besar income-nya. Jadi selama ini tujuannya itu adalah income, pendapatan, kesejahteraan dan lain-lain sebagainya. Tapi ada sampai hari ini tetap ada di tempat kami, ada di tempat pelayanan kami, dengan berbagai keterbatasan biaya hidup, tetap fight. Dan saya sangat mengapresiasi orang-orang yang seperti ini.
Bahkan kalau kadang-kala mereka membandingkan saya dengan mereka, saya mengungkapkan bahwa kamu masih punya honor. Saya sekian puluh tahun di dalam pelayanan misi ini tidak ada honor. Pelayanan saya non-profit, cari sendiri untuk biaya hidup. Sebenarnya kamu di tempatmu ini sudah ada honor. Kalau mau cari sendiri silakan. Nah, sekarang sudah ada beberapa yang mulai terbuka pikirannya, buka ladang dan tanam lombok, tanam padi, tanam lombok. Ya, Putri itu tanam padi, padinya untuk 1 tahun tidak habis-habis itu. Ya, mereka makan itu banyak sekali, tapi ya tidak habis-habis. Dan luar biasa sekarang lombok mereka itu tiap minggu menghasilkan sekian ratus ribu setiap minggu. Saya pun kalau ambil saya nggak gratis, saya tetap bayar karena saya menghargai jerih payah mereka. Dan sekarang mereka sudah mulai melihat hasil yang luar biasa. Ya, dan ini kita coba terus dorong mereka untuk terus berkarya dengan karya-karya lain. Tetapi intinya tetap mereka harus menginjili di dalam pelayanan mereka, sesulit apapun juga. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kalau kita memperhatikan apa yang terjadi kemudian dengan Tuhan Yesus yang sangat menderita sekali, ya, menderita sekali karena satu tujuannya adalah supaya orang lain datang kepada Bapa di surga. Seperti yang dia pernah janjikan, tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi akunya ini harus menghadapi risiko hidup yang begitu luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah mundur. Waktu dia di atas kayu salib, salah satu tentara Romawi berkata, kalau engkau anak Allah, coba turun. Ya, coba turun. Pertanyaannya adalah apakah Yesus bisa turun? Pasti bisa kalau dia menggunakan power daripada keilahian, dia pasti bisa. Dia pasti mampu. Tapi dia nggak lakukan, saudara-saudara. Ketika ditantang, kalau engkau anak Allah, turun dari salib itu, selamatkan dirimu. Dia bisa, tapi dia nggak lakukan. Mungkin cerita jadi lain kalau saya yang di atas kayu salib, lalu saya ditantang. Saya punya power ilahi juga, saya pasti turun. Saya ketok dia dulu, baru saya naik lagi mungkin. Iya, ditantang kan. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Jadi betul-betul totalitas dari karyanya Tuhan Yesus di atas kayu salib, tujuannya cuma satu, cuma manusia yang terhilang. Saya dan saudara, walaupun emosinya itu diganggu, walaupun rasa sakitnya itu diganggu, dia tidak bergeming sedikit pun untuk keluar dari karya Allah di dalam dirinya. Nah, oleh sebab itu saudara, tentunya ini menjadi pertanyaan penting bagi saya dan saudara untuk bagaimana kita upaya terus-menerus mendidik diri kita, melatih diri kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, untuk menjangkau dan mencari orang-orang yang terhilang itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita perhatikan di sini ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu melihat keberadaan Tuhan Yesus di tengah-tengah orang berdosa, itu juga menjadi satu tantangan bahwa tidak semua orang punya pikiran positif terhadap karyanya Tuhan. Harusnya mereka berkata dengan bangga, wah luar biasa ya, Tuhan itu dari Yesus itu dari surga, tapi dia mau duduk dengan orang-orang yang seperti ini. Mereka harusnya duduk dan berdoa agar supaya apa yang dilakukan Tuhan itu punya nilai yang tersendiri. Tapi justru firman Tuhan mengatakan mereka mulai bersungut-sungut.
tindakan orang-orang Farisi ini menunjukkan bahwa cara pandang mereka dengan cara pandang Allah itu berbeda. Idenya Allah di dalam Yesus Kristus dengan ide mereka itu sangat jauh berbeda. Cara pandang Farisi dan ahli Taurat ini bahwa mereka merasa sudah final, ya, menentukan bahwa hanya mereka lah yang layak di hadapan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Allah sudah final dan tidak ada orang lain, tidak ada bangsa lain, tidak ada suku lain, hanya mereka lah yang menjadi bangsa yang layak di hadapan Allah. Ini salah satu cara di pemikiran yang sangat sempit sekali. Sehingga kemudian mereka melihat bahwa orang berdosa, para pemungut cukai ini adalah orang yang tidak sama dengan mereka. Cara pandang mereka itu juga selain seperti yang tadi saya sampaikan, mereka menganggap bahwa surga itu hanya milik mereka, bukan milik orang yang berdosa. Padahal surga disediakan oleh Tuhan untuk semua orang, bukan hanya untuk orang yang benar saja, tapi juga orang berdosa pun juga wajib, layak untuk mendapatkan tempat yang terbaik. Itu sebabnya di dalam catatan Injil Lukas, Yesus juga berkata, "Aku datang bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Aku datang bukan untuk orang yang benar saja, tapi orang yang berdosa." Dan ini merupakan satu ungkapan yang menyadarkan kita sekalian bahwa kita adalah orang yang sedang dicari oleh Tuhan. Tapi berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menganggap bahwa hanya mereka pemilik surga. Dan cara pandang mereka dengan bersungut-sungut itu menunjukkan bahwa orang lain tidak lagi memerlukan surga. Ya. Orang lain tidak perlu lagi dicari untuk diselamatkan. Tidak perlu lagi. Biarkan mereka dengan tanggung jawab mereka. Biarkan mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Karena sudah ada orang yang sudah diselamatkan, yaitu mereka sendiri. Kesimpulannya saudara, sumut-sumut para Farisi dan ahli Taurat ini menunjukkan adanya ego rohani yang sangat besar. Satu ego rohani yang sangat tinggi, yang tidak memperdulikan orang lain untuk diselamatkan. Tetapi berbeda pandangan ini dengan pandangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpandangan bahwa setiap orang itu berharga di mata Allah. Allah tidak mau kehilangan satupun manusia dari tengah-tengah karyanya. Allah ingin supaya semua orang mendapatkan tempat yang sama. Itu sebabnya dia mencari yang hilang. Dia mencari orang yang berdosa, supaya mereka pun juga mendapatkan tempat, kesempatan yang sama di hadapan Allah. Kenapa begitu saudara? Karena kita ini adalah milik Allah. Kita ini bukan miliknya iblis. Natur kita ini sejak awal adalah milik Allah. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 ayat 28, ketika itu Allah berkata kepada dirinya, "Baiklah, kita menjadikan manusia itu segambar dengan kita." Ya, segambar, seturut, serupa dengan kita itu bukan mata, kaki, telinga, bukan. Tapi segambar dengan kita itu dalam kesucian, dalam kepribadian, dalam kekudusan. Dan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan dengan detil, Allah menjadikan manusia pertama-tama dari debu dan tanah, dan kemudian menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia, maka manusia menjadi makhluk hidup.
Allah menyediakan satu tempat yang namanya Eden dan menempatkan Adam di sana, kemudian disusul dengan Hawa di sana. Ini menunjukkan sejak awal saya dan saudara ini miliknya Allah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia yang berdosa ini akan menjadi miliknya iblis. Akan, tapi belum. Akan menjadi miliknya iblis kalau dia tidak bertobat. Itu sebabnya Allah mencari. Di dalam Taman Eden dikatakan di dalam ayat 78, dia datang dan mencari manusia untuk menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa niat untuk diselamatkan itu bukan datang dari manusia, tetapi dari Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa dan kemudian ribuan tahun, Allah itu turun ke dalam dunia ini melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Bahwa inisiatif mencari itu berasal daripada Allah. Saudara, kenapa? Karena kita ini adalah miliknya Dia. Dia tidak rela miliknya itu direbut oleh sesuatu yang bukan pemilik. Dia tidak rela kita menjadi bagian daripada sekutunya iblis. Dia tidak rela saya dan saudara yang menjadi miliknya ini masuk ke dalam hukuman yang kekal. Tetapi dia ingin saya dan saudara ini berada di tempat yang dia sudah sediakan sejak awal, yaitu surga. Makanya pernyataan Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat pertama, Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Sejak awal Tuhan siapkan tempat ini bagi saya dan saudara, karena saya dan saudara miliknya. Ada satu tempat yang di dalamnya ada kebahagiaan terus menerus, ada sukacita terus menerus. Dan kemudian di dalam ayatnya yang keempat dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui. Ini adalah entry point-nya, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita mencari orang yang berdosa untuk kembali kepada Bapa di surga, tidak bisa tidak, nama inilah yang harus menjadi jaminan. Bukan nama yang lain, bukan oknum yang lain. Apalagi oknum yang hari-hari berbuat dosa, oknum yang hari-hari minta didoakan, itu bukan. Hanya Yesus Kristus yang menjadi pusat daripada penginjilan kita semuanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu di dalam hidup saya sebagai orang percaya dan saudara sekalian, sebagai orang yang sudah dimenangkan bagi Kristus, biarlah kita tidak lelah-lelah untuk terus menjangkau orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Tentunya tidak harus selalu datang dan menggunakan mulut kita untuk menjangkau orang, tetapi dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan kata-kata kita, dengan kelakuan kita, dengan cara pandang kita, itu juga menjadi satu alat kesaksian untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang berdosa bahwa hidup di dalam Kristus itu selalu punya nilai-nilai yang dapat membuat orang memperhatikan hidup kita dengan baik. Saya mungkin pernah menyampaikan ilustrasi ini kepada kita di dalam khotbah saya yang lalu, bahwa ada seorang misionari, seorang dokter yang namanya yang di Afrika, pelayanannya di Afrika, ya. Dan saudara, misionari ini pernah dikunjungi oleh seorang ateis yang selalu berdebat
dengan banyak sekali hamba-hamba Tuhan, teolog-teolog, tapi dia tidak merasa puas. Dan dia seringkali menjatuhkan moral daripada para pendebat-pendebat dia. Tapi satu kali waktu dia mendengar tentang misionari ini dan kemudian dia coba, ya karena misionari ini cukup terkenal, dia coba pergi ke Afrika dan mengunjungi misionari. Dan dia minta supaya dia boleh tinggal dengan misionari. Misionari ini bilang silakan, karena dia memang tidak nikah, dia sendirian. Saudara, kemudian dia menunggu supaya satu kali waktu dia diajak bicara tentang Tuhan. Tapi tidak pernah sekalipun misionari ini berbicara tentang Tuhan dengan dia. Dia kadang pancing-pancing Dr. David Livingstone ini, tapi Dr. David tidak pernah terpancing untuk berdialog atau berdebat tentang Tuhan. Namun satu ketika dia bangun pagi-pagi, dia ingin menunggu Dr. David Livingstone untuk bangun, tapi tidak bangun. Jam 8 dia tunggu nggak bangun, jam 10 dia tunggu nggak bangun, sampai jam 12 dia tunggu juga nggak bangun-bangun. Lalu dia intip, karena kamarnya Dr. David Livingstone itu tidak menggunakan pintu, hanya gorden. Dia intip dan dia melihat Dr. David Livingstone sedang berdoa di sisi tempat itu. Tapi dia curiga, dia lihat kakinya itu kuning dan sepertinya dia sudah tidak bernafas lagi. Karena kalau dia masih hidup, paling tidak badannya masih bergerak lah ya. Karena denyut nadinya, denyut jantungnya itu pasti sedikit banyak bisa membuat dia goyang badan. Tapi ini sama sekali tidak, dan dia tahu ini sudah tidak lagi bernyawa. Ketika dia panggil Dr. David Livingstone tidak menyaut, lalu dia pegang, ternyata badannya sudah sangat dingin, menunjukkan bahwa beliau sudah meninggal dunia. Dia kaget sekali. Tapi yang membuat dia lebih terkejut lagi, saudara, ketika dia melihat lembaran yang ada di depannya Dr. David Livingstone. Itu penuh sekali dengan catatan orang-orang yang dia doakan. Dan yang membuat dia tambah terkejut lagi adalah catatan yang paling akhir orang yang dia doakan itu adalah namanya dia. Dr. David Livingstone tidak pernah bicara tentang Injil, tapi apa yang dia lakukan itu adalah sebuah proklamasi, demonstrasi iman di dalam Tuhan Yesus kepada orang yang sudah mentok tidak percaya kepada Kristus. Dan sejak itu kemudian dia pulang dengan satu kemenangan yang luar biasa, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, banyak cara. Ketika saudara melayani di tempat ini dengan sungguh-sungguh, baik itu sebagai operator, pemain musik, singer, ya, WL dan lain-lain sebagainya, itu adalah upaya-upaya pendidikan rohani, ya, untuk memperkaya kasana gereja Tuhan di dalam rangka menjangkau orang lain. Kalau kita sudah mulai belajar dari hal-hal yang kecil, maka nantinya juga hal-hal yang besar itu akan kita bisa lakukan dengan baik sebagai bentuk demonstrasi dari iman kita untuk menjangkau orang lain dan mencari orang lain yang ada di luar gereja. Karena apa? Karena ini adalah tuntutan Tuhan. Dia sudah melakukan terlebih dahulu. Dia sudah meninggalkan zona nyamannya. Dia sudah meninggalkan istananya dan memberikan teladan yang luar biasa. Maka saya dan saudara pun juga harus berbuat yang sama, karena kita pun dulunya orang yang terhilang dan sudah ditemukan. Dan saatnya tiba, kita kembali harus mempraktekkan apa yang dia sudah praktekkan di tengah-tengah kita.
Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih dalam kesempatan pagi ini kami boleh disapa oleh firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang tebusan Tuhan. Kami adalah orang-orang terhilang yang dijangkau oleh Tuhan. Dan tiba saatnya kami pun juga harus belajar menjangkau orang lain, agar supaya terjadi multiplikasi, pelipat gandaan jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, agar supaya semua orang datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, diselamatkan di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, tempat yang Engkau sediakan di surga sana yang begitu banyak tempatnya akan terisi oleh orang-orang yang menyembah akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dorong kami, kuatkan kami, mampukan kami, motivasi kami terus ya Tuhan, supaya sebagai orang percaya kami tidak tinggal dalam zona nyaman saja, tapi kami keluar untuk belajar mencari jiwa-jiwa yang Tuhan rindukan mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih atas penyampaian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam melakukannya, diberikan kekuatan. Karena firman Tuhan juga mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 7 dan 8, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita mendengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh kelas meeting UPRI.
beristirahat sambil memuji Tuhan. Dan kita juga dimotivasi dalam memberikan persembahan yang terbaik, karena firman-Nya juga berkata di dalam Maliaki 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Kita memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 108, Aku Milikmu, sambil kita mengumpulkan bersama. Aku milikmu dengan suaramu, dengan
mengucapkan syukur atas kesempatan kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan, melalui apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami, yaitu kecukupan melalui gaji, honor, dan segala macam yang kami terima dalam bulan ini. Dan kami kembalikan menjadi kemuliaan bagi Tuhan yang seharusnya milik Tuhan. Kami serahkan persembahan untuk kas gereja agar di rumahmu tidak kekurangan makanan, yaitu operasional gereja, juga agar gerejamu terus dapat melakukan kehendakmu dalam visi dan misi gereja, dalam tugas pokok gereja, serta ya Tuhan, persembahan ke depan buat saudara kami yang mempersembahkan persepuluhan mereka. Engkau memberkati dan menolong, sehingga apa yang sisa di mereka menjadi satu meterai garansi bahwa Engkau turut campur dalam kesehatan, pekerjaan, usaha, rumah tangga, dan masa depan mereka, terutama dalam iman mereka. Oleh karenanya Bapa di surga, berkatilah satu bagian ini yang kami persembahkan kepada Engkau pada ibadah ini menjadi upah yang harum, dan kami serahkan semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, serta kasih pertolongan, penyertaan, dan penghiburan yang tidak putus-putusnya di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali dan mengambil saat itu. Berkati. Selamat hari Minggu. Baiklah Bapak Ibu, kita menggunakan waktu dengan baik, karena pada hari ini kita akan memilih majelis jemaat periode yang keempat tahun 2025 ke 2024. Bapak Ibu, sudah dicantumkan tadi di warta menurut disiplin gereja kita, Gereja Metodis Indonesia, syarat-syaratnya. Dan untuk menghemat waktu, boleh juga jika ada konsumsi nanti diedarkan di dalam saja. Dan kita gunakan waktu ini, ya kalau bisa tidak bertele-tele ya, supaya lebih praktis, dan kita bersalaman yang tetangga saja dulu ya, karena kita tidak bersalaman ke depan karena kita mau menggunakan waktu dengan baik. Nah Bapak Ibu, kita langsung saja ya, jadi tidak usah dibuka lagi seperti biasanya ya konferensinya secara formal ya, tetapi kita, karena kita kan masih skop kecil ya, masih kos, dan kita juga saling mengenal belum cuma ratusan atau ribuan ya, seperti itu. Nah baiklah Bapak Ibu, pertama sekali ya kita buka ya. Nanti pada waktu disebut
dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita naikkan pujian kita doxologi.